Dan ada banyak hal yang sangat penting di dalam kehidupan ini yang seringkali terabaikan di dalam kehidupan manusia, khususnya umat Tuhan, orang percaya, orang Kristen, orang-orang yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, orang-orang yang ditebus oleh darah Tuhan. Tetapi yang cukup disayangkan kalau sampai hal-hal kuasa-kuasa penipuan dari dunia ini, karena kita sama-sama tahu dunia ini adalah dunia yang jahat, di mana dunia ini digerakkan oleh kekuatan jahat atau digerakkan oleh kekuatan iblis, sehingga semua bentuk-bentuk program yang hadir di dalam hidup manusia itu semuanya dengan muatan yang menipu. Sebab itu mari kita benar-benar berhati-hati agar jangan sampai hal-hal yang penting justru tidak menjadi penting buat kita, tetapi hal-hal yang tidak penting justru itu menjadi prioritas yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, kita selesaikan dengan sungguh-sungguh, padahal sebetulnya manfaatnya sangat sedikit di dalam kehidupan manusia. Sama seperti yang dikatakan oleh Paulus di dalam suratannya kepada Timotius, dia pernah berkata bahwa latihan badani itu terbatas atau hanya sedikit gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Nah, ini adalah merupakan sesuatu yang mungkin bagi manusia atau mungkin pada waktu itu Paulus lewat tuntunan Roh Kudus mengingatkan kepada Timotius untuk disampaikan kepada begitu banyak manusia, karena pada waktu itu manusia cukup banyak memprioritaskan olahraga, latihan badani. Memang ada gunanya tapi hanya sedikit, kata firman Tuhan. Dan ini artinya sesuatu yang ternyata tidak terlalu penting, tetapi itu menjadi prioritas utama manusia. Sedangkan ibadah yang berguna di dalam segala hal itu menjadi urutan yang terakhir. Karena saya perhatikan dari habit, kebiasaan orang-orang Kristen, kalau ibadah itu tergantung mood. Kalau lagi mood dia datang ibadah, kalau lagi nggak mood dia anggap ibadah itu bisa dinomor terakhirkan, atau dengan pengertian bahwa Tuhan menjadi tidak terlalu penting buat dia. Dia menganggap bahwa pekerjaan, uang lebih penting. Dia menganggap urusan keluarga lebih penting. Dia menganggap urusan jalan-jalan lebih penting. Dia menganggap urusan mall lebih penting, dan sebagainya dan sebagainya. Padahal semuanya itu adalah hal-hal yang begitu sedikit manfaatnya di dalam hidup manusia. Jadi mari Bapak Ibu perhatikan baik-baik sejauh mana perjalanan rohani kita. Apakah kita ada di dalam kehendak Tuhan, ataukah kita hanya berjalan sebatas dengan kemampuan kita menganalisa atau sebatas kemampuan kita mengelola kebenaran firman Tuhan. Kalau kita merasa itu cocok dengan pikiran kita, nah kita terima. Kalau kita merasa tidak cocok, kita anggap bahwa apa yang disampaikan itu adalah sesuatu yang tidak berguna. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada malam hari ini kita akan bicara tentang jeritan hati Tuhan. Saya teringat di dalam satu perumpamaan yang kita bisa temukan di dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat 3 sampai dengan 7, bagaimana sesuatu yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel, dan ini merupakan perwakilan daripada seluruh kehidupan umat manusia, umat Kristen yang ada di seluruh dunia. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, "Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkan di atas bahunya dengan gembira.
Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita, karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Ya, Tuhan Yesus memberikan penekanan kepada bangsa Israel pada waktu itu, bagaimana Tuhan sangat konsen atau sangat memberikan perhatian khusus, karena ini sesuatu yang menjadi jeritan hati Tuhan, sehingga ini mendapatkan perhatian yang secara istimewa dari Tuhan, sehingga dia memberikan satu perumpamaan bahwa jikalau kamu mempunyai 100 ekor domba dan satu di antaranya tersesat atau terhilang, maka dia akan meninggalkan yang 99, terus kemudian dia pergi mencari yang satu. Kenapa? Karena Tuhan ingin menyatakan bahwa satu jiwa itu sangat berharga di mata Tuhan. Bahkan lewat perumpamaan yang Tuhan berikan, dia menyatakan dengan ilustrasi bahwa jikalau kamu punya domba dan satu ekor diantaranya hilang, kamu akan pergi mencarinya, dan kemudian kalau sudah menemukan, kamu pasti akan menaruh di bahu dan kemudian pulang dengan begitu bersuka cita karena domba yang hilang itu sudah ditemukan. Ini adalah sebuah penekanan khusus bagaimana Tuhan sangat memberikan perhatian yang sangat besar terhadap keselamatan setiap manusia, setiap jiwa. Kenapa dia lakukan itu? Kenapa dia memberikan perumpamaan seperti ini? Kenapa dia memberikan ilustrasi seperti ini? Karena sebetulnya yang ada di dalam hati Tuhan itu adalah bagaimana supaya tidak ada manusia yang mati, tidak ada manusia yang binasa, tidak ada manusia yang terhilang, tidak ada manusia yang jadi korban. Kenapa dia bisa punya perhatian seperti itu? Karena dia Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia bukan hanya manusia seperti kayak yang lainnya, seperti kayak manusia di seluruh permukaan bumi yang lainnya. Dia bukan hanya seperti manusia seperti itu, tetapi dia adalah Tuhan yang turun dari surga dan mengambil rupa manusia. Dan inilah jeritan hatinya. Dia begitu mengasihi manusia, dia begitu peduli kepada manusia, dia begitu sayang kepada manusia. Dia memberikan pernyataan untuk supaya digarisbawahi dan diperhatikan oleh imam-imam kepala bangsa Yahudi, bangsa Israel, dan juga kepada seluruh orang-orang yang mendengarkan Injil bahwa Tuhan itu sangat mengasihi manusia. Di satu sisi Tuhan pernah berkata bahwa apa gunanya kamu memperoleh harta seantero dunia ini atau seluruh dunia, tapi kamu kehilangan jiwamu, atau kamu terhilang, atau kamu tidak selamat, atau kamu mati. Apa gunanya? Kenapa Tuhan bisa mengeluarkan pernyataan seperti itu? Ada hal-hal yang sangat tajam yang seringkali terabaikan dan tidak terlihat oleh umat Kristen atau umat Tuhan, apalagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bagaimana Tuhan menyatakan bahwa satu jiwa itu lebih berharga dari seluruh dunia. Satu jiwa itu lebih berharga dari semua sertifikat yang ada di seluruh dunia. Satu jiwa itu lebih berharga daripada semua kandungan emas yang ada di seluruh dunia. Makanya Tuhan bilang, apa gunanya kamu memperoleh seluruh kekayaan dunia tapi kamu binasa, kamu terhilang. Artinya semua kekayaan itu tidak bisa dibandingkan nilainya dengan jiwa seseorang, dengan nilai satu orang. Tapi dalam kenyataannya bagaimana kita melihat
manusia seringkali karena kebodohan, karena ketidakmengertian akan firman, mereka selalu merasa bahwa uang itu jauh lebih berharga daripada diri mereka. Bahkan demi uang, mereka bisa melakukan segala macam kejahatan, padahal mereka tidak tahu betapa justru diri mereka itu sangat mahal di mata Tuhan. Diri mereka itu sangat bernilai, bahkan semua kekayaan dunia ini tidak bisa dibandingkan dengan kekayaan, dengan nilai satu jiwa atau seorang manusia, tidak bisa disamakan. Jadi Tuhan sangat konsen, Tuhan sangat ingin menyelamatkan dan tidak ingin ada satupun manusia yang terhilang di dalam dunia ini. Itu Tuhan buktikan. Jadi bukan hanya Tuhan berfirman, bukan hanya Tuhan berbicara, tapi Tuhan nyatakan bahwa apa yang Dia lakukan benar-benar manusia itu menjadi sangat berharga, sangat mulia di mata Tuhan, menjadi sangat diprioritaskan oleh Tuhan. Dia tinggalkan kerajaan surga, dia mengosongkan kealahannya, mengosongkan dirinya, dia turun. Untuk apa? Untuk mencari manusia. Untuk mencari setiap jiwa agar tidak ada yang terhilang, tidak ada yang binasa. Ini yang ada di hati Tuhan. Dia sampai berkorban dengan begitu luar biasa. Untuk apa? Apakah dia mencari harta kekayaan di dalam dunia? Tentu tidak. Apakah dia mencari sertifikat di dalam dunia? Tentu tidak. Semua adalah ciptaan Tuhan. Dan bagaimana Tuhan begitu merindukan keselamatan setiap manusia. Nah, ini yang kita harus pikirkan baik-baik, umat Tuhan. Apakah kita sementara memperhatikan jeritan hati Tuhan, atau kita sementara memperhatikan jeritan hati kita sendiri? Kalau kita memperhatikan jeritan hati Tuhan, maka perjalanan hidup kita itu akan menjadi seirama dengan kehendak Tuhan. Kita tahu bahwa kita adalah pribadi yang dirindukan oleh Tuhan. Kita tahu bahwa kita manusia adalah pribadi yang begitu menjadi perhatian Tuhan. Adalah orang-orang yang begitu dikasihi Tuhan. Kita tahu itu. Dan kita akan menempatkan diri sebagai orang-orang yang di posisi yang benar. Banyak orang tidak menghargai kebaikan Tuhan. Banyak orang tidak menghargai jeritan hati Tuhan. Termasuk orang Kristen, bahkan termasuk para pendeta, tidak menghargai. Tidak melihat kedalaman hati Tuhan. Bagaimana Tuhan berkorban dengan begitu luar biasa, supaya tidak ada satupun yang terhilang. Supaya tidak ada satupun yang binasa, tidak ada satupun yang mati. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan ini. Seberapa jauh engkau punya perjalanan iman? Seberapa jauh engkau punya pengikutan terhadap Tuhan? Dan pada malam hari ini kita akan coba center lebih dalam. Apa sih yang ada di dalam jeritan hati Tuhan? Dan ada satu ilustrasi atau perumpamaan yang cukup menarik yang Tuhan tulis di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 31 sampai dengan ayat yang 46. Kita akan dengarkan ayat ini, bagaimana Tuhan menyampaikan hal-hal yang begitu esensi dan begitu penting. Dan ini tolong setiap umat Tuhan untuk kita garis bawahi bersama-sama apa yang Tuhan ingin nyatakan kepada setiap kita. Dan kita akan dengarkan firman Tuhan ini. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya,
Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepadanya, mereka yang di sebelah kirinya, Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke dalam siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Ya, di mana Tuhan mengatakan bahwa ada pada waktu di akhir zaman Tuhan akan memisahkan orang-orang manusia atau orang-orang Kristen menjadi dua kelompok atau dua posisi. Nah, seperti yang saya sering katakan bahwa firman Tuhan ini tidak boleh diterjemahkan secara hurufiah atau secara jasmani, karena firman Tuhan itu merupakan perkataan Allah, perkataan dari Yang Maha Kuasa. Jadi tidak boleh firman Tuhan itu hanya dengan kemampuan intelektual, kemampuan akal, otak yang begitu terbatas, kemudian coba menerjemahkan firman Tuhan, itu akan muncul kesesatan. Apa artinya diterjemahkan? Diterjemahkan itu artinya diartikan. Ya, kita perhatikan baik-baik bahwa kalau hanya bersifat jasmani atau lahiriah, maka itu dengan kemampuan otak, kemampuan akal sudah bisa diselesaikan. Tapi kalau yang namanya firman Tuhan, perkataan Tuhan, sesuatu yang berasal dari dimensi roh, itu kekuatan hurufiah atau kekuatan otak atau kemampuan intelektual itu akan sangat mudah untuk bisa ditipu sama setan. Nah, kita perhatikan dari apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui kebenaran ini, di situ ada beberapa kebutuhan, ya, kebutuhan yang sangat urgent atau sesuatu yang sangat penting, ya, top super urgent. Jadi artinya kebutuhan ini yang segera atau harus diadakan, karena kalau tidak diadakan maka akan terjadi sesuatu yang fatal, ya. Saya perhatikan di situ ada 6 kebutuhan utama. Di dalam hidup ini ada kebutuhan yang mungkin bisa ditunda, tetapi kalau yang diilustrasikan atau yang digambarkan oleh Tuhan dalam perikop ini adalah sebuah kebutuhan yang sangat urgent, ya, top super urgent. Kenapa? Karena di situ yang pertama di situ kebutuhan akan makanan, kelaparan, ya. Tuhan katakan pada saat aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ini kebutuhan yang sangat penting untuk
harus segera dijawab atau segera diadakan. Yang kedua, Tuhan berkata, pada saat aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ini juga kebutuhan yang tidak bisa ditunda-tunda, karena kalau ditunda maka akan terjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Artinya manusia bisa mati kalau manusia kehausan. Terus apa lagi di situ? Di situ ada kebutuhan yang namanya orang asing. Pada saat aku sebagai orang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Kebutuhan apa di sini? Kebutuhan tempat tinggal. Ini merupakan kebutuhan utama, kebutuhan primer, kebutuhan tempat tinggal. Sekalipun kita belum mampu beli rumah, paling tidak kita bisa numpang atau mungkin kita bisa kos-kosan. Karena kalau tidak ada tempat tinggal, tidak ada tempat tumpangan, maka itu berbahaya sekali buat manusia, apalagi kalau tidur di jalanan. Jadi ini kebutuhan-kebutuhan yang segera harus untuk dijawab. Nah, terus kemudian apalagi di situ? Di situ ada yang namanya kebutuhan ketelanjangan. Nah, Anda bisa bayangkan kalau seandainya manusia itu telanjang, bagaimana situasinya yang begitu darurat, yang segera harus untuk dijawab ketelanjangan itu. Kecuali dia orang gila, ya, dia mungkin biar telanjang lewat jalan di lampu merah itu tidak terlalu masalah. Itu pun juga sangat mengganggu pemandangan orang-orang yang lewat. Pasti kalau akan ketemu dengan orang-orang seperti ini, pemerintah akan turun tangan dan menyelesaikan untuk supaya hal-hal seperti ini tidak muncul, karena ini merupakan kebutuhan-kebutuhan yang sangat vital, yang sangat penting untuk segera diselesaikan. Ya, kalau tidak diselesaikan, kita sama-sama tahu apa akibatnya kalau seseorang itu telanjang. Itu sangat-sangat mengganggu kehidupan seluruh manusia yang ada. Nah, terus kemudian apa lagi? Kebutuhan akan sakit penyakit. Ini kebutuhan juga yang sangat penting, tidak kalah penting dengan lapar dan haus dan tidak punya tempat tinggal, telanjang, sama. Ini sakit juga begitu. Artinya kalau tidak segera dipenuhi maka ini akan mati, ini akan berbahaya. Sakit itu akan berakhir di kematian. Nah, kebutuhan yang keenam yang Tuhan berikan di situ itu adalah kebutuhan tentang penjara atau seseorang yang terikat. Ya, kalau manusia hidup di dalam penjara itu bagaimana susahnya seseorang kalau ada di dalam penjara, ada di dalam suasana yang begitu tidak mengenakan. Kecuali dia bermain dengan orang-orang di penjara, tetapi itu pun hanya bisa terjadi dengan pejabat-pejabat yang bisa disogok dengan uang. Tetapi kalau namanya penjara yang sesungguhnya itu sangat menyiksa kehidupan manusia dan tidak ada manusia yang kepengen untuk masuk ke situ. Kalau kita melihat dari kebenaran firman yang disampaikan oleh Tuhan sebagai ilustrasi, kalau hanya diterjemahkan secara hurufiah, maka orang-orang Kristen atau gereja atau para pendeta akan lebih terpanggil untuk menjawab firman ini dengan menjadi pekerja sosial. Tetapi kalau kita mau terjemahkan menurut kekuatan roh, maka kita akan melihat ini adalah merupakan jeritan hati Tuhan yang sangat berkorelasi dengan tentang domba yang terhilang. Kita perhatikan baik-baik bahwa saya sejak mengenal Tuhan dari tahun 80-an, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya memperhatikan ada begitu banyak sejarah gereja yang tadinya mereka begitu berapi-api luar biasa, dipakai Tuhan secara luar biasa, ada di dalam kehendak Tuhan yang begitu sempurna. Terus kemudian tiba-tiba mulai beralih dan mulai keluar rel. Makanya tidak sedikit gereja atau organisasi atau sinode yang begitu luar biasa menyala di dalam
di dalam karunia-karunia Roh Kudus, di dalam pekerjaan Roh Kudus. Tiba-tiba mereka sudah mulai buka sekolah, buka rumah sakit, karena firman Tuhan ini diterjemahkan secara hurufiah. Terus buka panti asuhan. Ini karena mereka akan menganggap bahwa hal-hal ini bisa diterjemahkan hanya dengan kekuatan pikiran manusia. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya kalau kita terjemahkan itu seperti itu. Saya tidak katakan bahwa orang yang buka sekolah itu salah. Saya tidak katakan orang yang buka rumah sakit, gereja yang buka rumah sakit itu salah. Makanya coba perhatikan, begitu banyak organisasi-organisasi kekristenan yang akhirnya nanti mulai berujung ke hal-hal pekerjaan sosial. Kenapa? Karena ayat ini mengacu mereka. Ayat ini yang mempengaruhi mereka. Terus mendirikan panti asuhan. Itu tidak salah. Tetapi ingat bahwa Injil, penyampaian firman Tuhan yang disampaikan lewat ilustrasi yang Tuhan berikan, tujuannya bukan ke situ. Itu hanya merupakan kulit-kulit luar atau bagian-bagian yang mungkin itu tidak terlalu menyentuh dengan apa yang Tuhan sampaikan secara khusus ini. Bahwa pada saat aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Pada saat aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Itu yang saya perhatikan, begitu banyak gereja yang begitu berlomba-lomba. Pada saat ada terjadi gempa bumi, ada terjadi apa, mereka berlomba-lomba untuk membagi-bagi sembako. Karena merasa firman Tuhan ini adalah sesuatu yang menjawab daripada apa yang Tuhan sampaikan di situ. Ini hanya merupakan kulit luar. Tetapi sebetulnya yang di dalamnya inilah yang kita perlu perhatikan. Yang menjadi esensi atau yang menjadi inti dari penyampaian Tuhan, itulah yang harus kita jawab. Sebetulnya apa yang Tuhan maksudkan? Pada saat aku lapar, kamu tidak beri aku makan. Pada saat aku haus, kamu tidak beri aku minum. Pada saat aku orang asing, kamu tidak beri aku tumpangan. Pada saat aku telanjang, kamu tidak beri aku pakaian. Pada saat aku sakit, aku dalam penjara, kamu tidak melakukan sesuatu buat aku. Nah, apa yang Tuhan maksudkan? Saya coba memperhatikan baik-baik. Kalau hanya Tuhan bertujuan untuk kita menjadi pekerja sosial, maka saya rasa Tuhan tidak perlu turun dari surga. Kalau hanya Tuhan punya keinginan, punya kehendak untuk kita menjadi pekerja sosial, dia tidak perlu mati di kayu salib. Tidak perlu terlalu jauh Tuhan melangkah seperti itu. Kalau hanya Tuhan ingin kita supaya nanti dirikan sekolah, terus kemudian dirikan rumah sakit, terus kemudian dirikan pantai asuhan, tidak perlu Tuhan mati di kayu salib. Terlalu berlebihan, terlalu lebay Tuhan itu kalau kita bilang seperti itu. Tetapi ini ada sesuatu yang begitu penting untuk kita garis bawahi bersama-sama. Dan ini firman Tuhan ini kalau saya ingin katakan bahwa ini disampaikan untuk kepada para pemimpin. Pada saat aku lapar, jadi artinya orang-orang yang mengambil keputusan. Kamu tidak beri aku makan. Pada saat aku dalam kebutuhan yang terdesak, tidak ada sesuatu pun yang kamu lakukan. Dan mungkin juga ada beberapa yang akan menjawab, kalau ini untuk para pemimpin, maka kita sebagai jemaat, kita tidak perlu untuk memperhatikan firman seperti ini. Anda keliru juga. Setiap manusia di bawah kolong langit ini, apalagi orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, kita ini semua dipanggil untuk jadi pemimpin. Cuman karena kita terlalu lambat di dalam pertumbuhan iman kita, maka kita tidak pernah merasa bahwa kita dipanggil untuk menjadi pemimpin. Tidakkah Anda pernah ingat bahwa ada firman Tuhan yang berkata bahwa kamu dipanggil untuk menjadi kepala bukan ekor? Itu artinya kita semua dipanggil untuk menjadi pemimpin. Dan tidak ada satu manusia pun yang tidak suka jadi pemimpin.
Pemimpin itu apa artinya? Dia bisa mengatur. Dia bisa menunjukkan sesuatu yang bisa menjadi berkat buat orang lain. Jadi siapapun dia, bukan hanya pemimpin di dalam gereja, pemimpin di dalam rumah tangga. Mungkin ada yang berkata, kalau begitu itu tugas suami. Kalau suaminya belum bisa mengarah ke situ, ibu-ibu bisa jadi pemimpin kok. Atau mungkin juga masih anak-anak, kakak bisa jadi pemimpin buat adik-adiknya. Siapapun kita dipanggil semua untuk menjadi pemimpin. Kita dipanggil untuk menjadi kepala, menjadi pemimpin. Dan pada saat aku lapar, kamu tidak beri aku makan, kata Tuhan. Nah, coba saya ingin memberikan penjelasan lebih jauh kepada kita bahwa apa yang saya tangkap di dalam roh, ini adalah sesuatu yang perlu untuk kita perhatikan baik-baik. Kalau seandainya orang lapar, ini diterjemahkan secara hurufiah, dan orang lapar itu dianggap merupakan saudara-saudara Tuhan. Dan orang-orang yang lapar itu terus kemudian mereka adalah penghuni-penghuni kerajaan surga. Maka marilah kita semua menjadikan diri kita lapar. Karena kalau kita lapar, pasti kita akan dianggap saudaranya Tuhan. Dan kalau kita lapar, pasti itu kriteria untuk bisa masuk surga. Dari sini kita sudah mulai bisa lebih jelas bahwa bukan lapar secara jasmani yang Tuhan maksudkan. Karena kalau lapar secara jasmani, Tuhan berkata, pada saat aku lapar, kamu tidak beri aku makan. Dan kalau kita terjemahkan itu secara hurufiah, maka begitu banyak orang yang jadi pengemis, yang jadi pemulung, orang-orang yang kekurangan secara ekonomi, maka mereka itulah yang akan menjadi penghuni kerajaan surga. Apakah ini diterjemahkan seperti itu? Kan tidak seperti itu. Bukan seperti itu terjemahannya. Pada saat aku haus, maka enak sekali kalau kita mau masuk kerajaan surga. Catatan-catatan seperti ini kita, kalau terjemahkan secara hurufiah, ya kita akan kalau lagi lapar, jadi pemulung, jadi pengemis, kita akan susah makan, itu akan dianggap saudaranya Tuhan, dan kita akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi bukan seperti itu. Kalau kita pada saat aku haus, kamu tidak beri aku minum. Apakah haus secara jasmani? Apakah hurufiah yang menentukan kebenaran ini? Tidak. Maka kalau itu menjadi standar, kalau orang yang haus itu akan dianggap sebagai saudaranya Tuhan, maka marilah kita rame-rame tinggal di padang gurun. Kita akan kekurangan air dan akan dehidrasi dan akan kehausan, dan kita semua akan dianggap saudaranya Tuhan. Dan ini orang-orang yang sangat menjadi prioritas Tuhan, dan kita akan pasti masuk di dalam kerajaan surga. Tapi apakah itu maksud firman Tuhan? Kita hanya jawab untuk menjadi sebagai pekerja sosial. Kita rame-rame bawa Fanta, Coca-Cola, bawa air mineral, terus kemudian berikan kepada orang-orang yang kekurangan minum. Bukan itu esensinya. Tapi kalau Anda mau lakukan itu juga tidak salah. Tetapi ini bukan esensi dari kebenaran, dari tujuan Tuhan. Pada saat aku orang asing, kamu tidak beri aku tumpangan. Kamu tidak beri aku tempat tinggal. Aku dalam keadaan bahaya. Kalau kita tiba-tiba menjadi imigran di satu negara, terus kemudian tidak ada yang kita kenal, kita orang asing di tempat itu, bahasanya pun tidak sama dan semua serba sulit. Kalau kita tidak punya uang, tidak punya tempat tinggal, ini bahaya sekali buat kita. Nah, kalau misalnya secara hurufiah, secara terjemahannya secara akal kita, maka marilah kita menjadi imigran ke negara-negara orang. Kita pasti akan jadi orang asing, dan kita tidak akan punya tempat tinggal. Apalagi kalau kita memang orang kepepet, orang yang miskin, yang ekonominya juga pas-pasan. Tapi bukan itu yang Tuhan maksudkan. Nah, terus kemudian pada saat aku telanjang, kamu tidak beri aku pakaian. Kalau ini yang dianggap saudaranya Tuhan, maka orang-orang gila yang ada di tengah jalan itu akan menjadi saudaranya Tuhan, dan mereka lah yang punya kerajaan surga. Maka marilah kita rame-rame, kita buka baju kita. Kita tidak usah beli baju, atau kalau kita punya baju, kita buka baju kita, terus kemudian kita telanjang. Makanya begitu banyak gereja, begitu cepat sekali terpanggil untuk bagi-bagikan baju, bahkan sampai bagi-bagi baju bekas.
Saya katakan ini tidak salah, tapi ini kulit luarnya. Ini bukan esensi daripada apa yang Tuhan maksudkan. Pada saat aku sakit, kamu tidak mengunjungi aku. Maka kalau diterjemahkan secara hurufiah, marilah kita setiap hari kunjungi rumah sakit. Setiap hari kita datangi rumah sakit, maka kita akan dianggap menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa, karena kita menjawab firman Tuhan. Kita masuk keluar dari satu ruangan ke ruangan yang lain. Baru separuh rumah sakit kita sudah kelelahan di situ. Karena kita tidak akan kuat untuk berjalan, mungkin kita bisa kena serangan jantung secara tiba-tiba. Karena apa? Karena bukan begitu yang Tuhan maksudkan, bukan begitu esensinya. Pada saat aku sakit, kamu tidak mengunjungi aku. Itu kalau diterjemahkan secara hurufiah. Mari kita perhatikan baik-baik. Itu sebabnya saya selalu katakan, mari firman Tuhan itu kita terjemahkan menurut kekuatan roh. Dan apa yang penting, yang selama ini mungkin kita anggap tidak penting, ternyata itu sangat penting. Atau mungkin sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang tidak penting, kita anggap sangat penting. Atau sesuatu yang sangat penting, kita anggap tidak penting. Atau mungkin kita menganggap, kalau misalnya pada saat aku dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Ada begitu banyak saya perhatikan gereja berlomba-lomba melakukan pelayanan kepada penjara-penjara. Itu tidak salah, bos. Tapi bukan ini untuk menjawab firman. Firman yang tertulis di dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46 itu bukan mengunjungi penjara, bukan menjawab dalam Matius itu. Karena kalau orang dalam penjara itu menjadi standarnya saudara Tuhan. Tuhan berkata, apabila kamu tidak melakukan ini, berarti kamu tidak melakukan kepada saudaraku yang paling hina. Kalau itu menjadi standar, kalau itu menjadi diterjemahkan secara hurufiah, maka marilah kita rame-rame masuk penjara. Kita akan dianggap saudaranya Tuhan. Kita pukul orang kek, kita rampok orang punya, atau kita bunuh orang, atau kita akan masuk penjara dan kita akan dianggap saudaranya Tuhan. Dan siapa yang tidak kunjungi kita, itu akan dikutuk Tuhan, akan diusir Tuhan. Apa itukah yang Tuhan maksudkan? Makanya saya perhatikan, begitu banyak, saya tidak katakan salah, puji Tuhan kalau Anda bisa melayani di penjara, itu baik. Tapi bukan itu jawaban dari Matius 25 ini. Ayat 31 sampai dengan 46. Mari kita perhatikan baik-baik, apa tujuan Tuhan di situ. Roh Kudus bukakan sesuatu. Dia sampaikan dengan begitu jelas bahwa ini berbicara tentang jeritan Tuhan, tentang keselamatan hidup manusia. Jadi bukan urusan lahiriah, bukan urusan jasmani, sekalipun itu juga ada gunanya kalau dilakukan, sekalipun itu juga ada manfaatnya, sekalipun itu juga ada kebaikannya kalau kita melakukan itu. Tapi bukan itu jawabannya. Bukan itu yang menjadi fokus, menjadi sentral daripada hati Tuhan. Bukan itu. Yang menjadi sentral dari hati Tuhan adalah bagaimana keselamatan itu bisa sampai kepada setiap manusia. Saya perhatikan di dalam kehidupan ini, semiskin-miskinnya orang, tidak ada orang yang mati karena kelaparan. Baik dia pemulung, pengemis, dia orang yang, apalah yang kita mau katakan, tetap dia punya makanan kok. Kalau dia lapar itu hanya karena dia terlambat makan, bukan dia tidak punya makanan. Semiskin apapun orang pasti punya makanan. Jadi apa yang Tuhan maksudkan di sini? Kalau dia lapar itu cuma mungkin karena dia puasa, bukan karena dia tidak punya makanan. Jadi jelas di sini bahwa bukan yang dimaksud adalah diterjemahkan secara hurufiah, bukan bagi-bagi sembako, pekerja sosial, bukan itu yang menjadi tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Dan saya perhatikan, kalau misalnya dikatakan orang haus, di dalam kehidupan ini saya perhatikan kayaknya tidak ada orang yang haus kecuali dia lagi puasa, dia lagi ibadah. Kalau dia puasa, dia ibadah, dia bisa haus. Tapi bukan karena dia tidak punya air. Bukan karena dia tidak ada minum.
Bukan karena gereja tidak bawa minum, tidak bawa air mineral, tidak bawa minuman-minuman yang lain kepada mereka sampai mereka kehausan. Bukan itu yang Tuhan maksudkan. Semiskin-miskinnya manusia di dalam hidup ini, kalau dia tidak punya air mineral, minimal dia punya air pump. Kalau dia tidak punya air pump, minimal ada air sungai yang dia bisa ambil. Kalau dia tidak punya air sungai, minimal ada air sumur. Karena kalau yang namanya manusia hidup, pasti dia minum air. Dia tidak mungkin tidak minum air. Kalau tidak ada air, itu berarti di padang gurun. Sedangkan di padang gurun seperti di Mesir, itu ada sungai Nil sepanjang 2000 km. Dan itu merupakan air untuk bisa diminum oleh semua manusia yang ada di situ. Jadi tidak ada yang namanya manusia kehausan secara fisik, secara hurufiah, secara jasmani. Dan yang Tuhan maksudkan di sini adalah ada begitu banyak manusia. Ada begitu banyak orang yang lapar. Yang lapar secara roh. Mereka tidak punya makanan kebenaran. Mereka tidak punya sesuatu yang berasal dari Tuhan. Dan siapa yang harus jawab? Siapa yang harus beri mereka makan? Tuhan Yesus pernah berkata, manusia tidak hidup hanya dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Siapa yang bisa beri itu? Siapa yang dipanggil untuk melakukan pelayanan Injil? Ada begitu banyak orang yang lapar, tidak punya makanan, tidak punya firman di dalam hidup ini. Mereka haus. Mereka dehidrasi, dahaga. Mereka butuh sentuhan Tuhan, lawatan Tuhan. Tapi air hidup tidak pernah menyentuh banyak manusia. Kenapa? Karena banyak orang Kristen masa bodoh. Banyak orang Kristen yang tidak pernah terpanggil untuk menjawab. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Bukan itu. Bukan secara jasmani, bukan secara hurufiah. Tuhan akan berkata kepada setiap orang Kristen, pada saat aku haus, kamu tidak beri aku minum. Pada saat aku lapar, kamu tidak pernah beri aku makan, kata Tuhan. Ada begitu banyak orang yang telanjang, tidak punya pakaian kebenaran. Pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka telanjang, tidak punya kebenaran hidup. Siapa yang harus jawab ini? Siapa yang harus beri pakaian buat mereka? Setiap orang yang dipanggil di dalam Tuhan, itu tanggung jawab kita. Kalau Anda merasa itu bukan tugas saya, ya itu terserah. Firman Tuhan saya sudah sampaikan, bahwa setiap kita dipanggil untuk menjawab Matius 25 ini. Pada saat aku lapar, kamu tidak beri aku makan. Pada saat aku haus, kamu tidak beri aku minum. Pada saat aku orang asing, kamu tidak beri aku tumpangan. Pada saat aku telanjang, kamu tidak beri aku pakaian, kata Tuhan. Pada saat aku sakit, bukan sakit di rumah sakit, tapi sakit rohnya. Begitu lemah, begitu sakit, tidak berdaya. Begitu banyak manusia dalam keadaan seperti ini. Dan gereja-gereja masa bodoh, para pendeta masa bodoh. Yang penting mereka sudah melakukan ibadah hari Minggu. Yang penting mereka sudah terima persembahan. Mereka tidak pernah menjawab tangisan Tuhan, tidak pernah menjawab jeritan hati Tuhan. Mereka tidak pernah menjawab, ada begitu banyak orang di dalam penjara, terikat dengan dosa, tapi tidak ada kelepasan. Bapak Ibu, kalau engkau merasa engkau adalah pemimpin, kalau engkau merasa engkau adalah orang yang ditebus Tuhan, ini adalah tanggung jawab kita bersama. Beritakan Injil supaya mereka semua dijawab, dan mereka tidak perlu haus, tidak perlu lapar, tidak perlu telanjang, dan tidak perlu dalam penjara, tidak perlu sakit, tidak perlu sebagai orang asing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.